Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat berbagi. Kembali kita untuk berbagi informasi, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Kali ini saya akan mengulas tentang kebiasaan-kebiasaan yang perlu diperbaiki dalam mengelola kebun, supaya hasilnya lebih baik dan tidak menjadi pemborosan. Bagi yang belum subscribe, jangan ragu untuk subscribe. Bagikan link video ini, supaya kita semua mendapatkan manfaat berbagi. Terima kasih. Oke sahabat semua, seperti kita tahu bahwa pupuk kimia, pupuk organik, kemudian dolomit atau kapur pertanian itu sudah menjadi kebutuhan pokok untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil panen. Dan bagi tanaman buah-buahan tahunan, termasuk juga tanaman perkebunan, biaya yang dikeluarkan untuk bahan-bahan tersebut serta aplikasinya itu cukup mahal, yaitu bisa mencapai sekitar 30 hingga 40%. Tapi sayangnya masih banyak cara-cara aplikasi atau kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya tidak menguntungkan. Dalam catatan saya minimal ada 7 kebiasaan yang perlu diperbaiki. Yang pertama yaitu menumpuk pupuk kandang pada pangkal batang pohon, kemudian menjelang akhir kemarau itu baru disebarkan di bawah kanopi. Kebiasaan ini umumnya dilakukan oleh petani yang tidak mempunyai tempat pengolahan dan penyimpanan pupuk. Tahukah bahwa kandungan unsur hara pupuk kandang itu sebetulnya sangat rendah dibandingkan dengan pupuk kimia. Contohnya kandungan nitrogen. Kandungan nitrogen pupuk kandang itu rata-rata kurang dari 2%. Sedangkan kandungan N pada urea itu bisa mencapai sekitar 46%. Artinya bahwa untuk menggantikan 1 kg urea itu dibutuhkan 23 kg pupuk kandang. Jika pupuk kandang masih basah kemudian ditumpuk di kebun, kandungan unsur haranya juga akan semakin rendah. Apalagi kalau ditumpuk di pangkal batang, itu bisa menyebabkan penyakit busuk pangkal batang. Harusnya bagaimana? Jadi yang pertama, pupuk kandang itu harus dikomposkan dulu. Pengomposan ini akan menghasilkan suhu panas sehingga mikroba penyebab penyakit itu bisa mati. Demikian juga biji-biji gulma juga akan mati. Dan unsur hara yang tadinya tidak tersedia itu akan menjadi lebih mudah tersedia untuk tanaman. Jika pupuk kandang masih mentah dimasukkan ke dalam tanah, akan dirombak oleh mikroba dan menghasilkan gas metan yang suhunya panas. Nah, ini akan menyebabkan akar bisa busuk. Untuk merombak pupuk kandang yang belum matang, mikroba tersebut akan menggunakan N dari dalam tanah, yang seharusnya unsur tersebut diserap oleh tanaman. Dengan demikian maka akan terjadi persaingan antara tanaman dengan mikroba. Ini tentunya merugikan. Kebiasaan kedua adalah aplikasi pupuk kimia mendahului pupuk kandang atau kapur atau dolomit. Kebiasaan ini menjadi terbalik. Kenapa? Tahukah bahwa pupuk kimia di dalam tanah itu akan mengalami berbagai kejadian, antara lain pupuk larut dan terbawa aliran air. Kemudian ada juga yang diikat oleh mineral tanah menjadi bentuk sulit tersedia untuk tanaman. Dan ada juga yang dimanfaatkan oleh mikroba, ada yang diserap oleh tanaman, dan ada juga yang terlindi atau tercuci, serta ada yang menguap. Supaya pupuk kimia bisa ditahan tanah dan mudah tersedia untuk tanaman, maka tanah-tanah yang kesuburannya tidak baik harus diperbaiki dahulu dengan menggunakan pembenah tanah. Jadi seharusnya aplikasikan dulu pupuk kandang dan dolomitnya, baru beberapa minggu kemudian disusul dengan aplikasi pupuk kimia.
Bagaimana cara aplikasi dolomit dan pupuk kandang itu sudah saya ulas pada video sebelumnya. Ketiga yaitu aplikasi pupuk kimia dengan cara disebar, terutama pada saat musim hujan. Tahukah bahwa wujud dari unsur N itu adalah gas, dan pupuk N itu sifatnya mudah mengikat uap air atau higroskopis. Meskipun tidak ada hujan, pupuk N akan mencair dengan sendirinya jika dibiarkan di tempat terbuka, kemudian akan kembali ke wujud asalnya dan menguap ke lapisan udara. Sedangkan pupuk P kelarutannya itu lebih lambat dan pergerakannya pendek. Karena itu pupuk P dan pupuk K supaya bisa diserap tanaman, letaknya harus dekat dengan akar efektif. Nah, di mana akar efektif itu? Sebetulnya tidak semua akar tanaman itu efektif untuk menyerap unsur hara. Akar efektif itu letaknya pada ujung akar dan akar-akar rambut atau rambut akar. Jadi seharusnya pupuk itu dimasukkan dalam lubang pupuk di dekat akar efektif, bukan di atas permukaan tanah atau di dekat pangkal batang. Yang keempat yaitu jenis pupuk atau komposisi unsurnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tahukah bahwa ketersediaan masing-masing unsur hara dalam tanah dan kebutuhan tanaman terhadap masing-masing unsur itu berbeda? Lalu mengapa kita harus memberikan pupuk yang komposisi unsurnya sama? Misalnya dengan aplikasi pupuk majemuk NPK 15-15-15 atau NPK 16-16-16 tanpa menambah dengan pupuk lain. Dengan komposisi seperti ini tentunya sangat memungkinkan ada salah satu unsur yang kadarnya berlebihan atau sebaliknya. Jika ada unsur yang berlebihan justru akan menekan ketersediaan unsur lain sehingga bisa terjadi defisiensi. Seharusnya pada tanaman yang masih muda itu perlu lebih banyak pupuk N, kemudian pada saat mulai berbuah perlu ditingkatkan komposisi pupuk P dan K. Untuk tanaman jeruk, kebutuhan unsur N itu tetap paling tinggi meskipun pohon sudah berbuah, karena unsur hara N pada buah jeruk itu juga kadarnya paling tinggi. Yang kelima, dosis pupuk belum dihitung sesuai dengan kebutuhan tanaman. Sebetulnya berapa dosis pupuk untuk tanaman buah tahunan itu secara sederhana bisa dihitung dari hasil panen tahun sebelumnya. Prinsipnya semakin banyak hasil panen, dosis pupuk yang harus diberikan itu juga semakin besar. Berapa dosis pupuk untuk jeruk berdasarkan hasil panen akan saya ulas di video selanjutnya. Keenam, aplikasi pupuk pada pohon dewasa itu dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada awal dan pada akhir musim hujan. Tahukah bahwa saat pertumbuhan vegetatif aktif dan pembesaran buah cepat, tanaman menyerap unsur hara paling banyak. Karena itu selain mempertimbangkan ketersediaan air, waktu aplikasi pupuk juga harus menyesuaikan dengan periode kritis tanaman. Seharusnya menjelang atau awal pertumbuhan vegetatif aktif dan saat pembesaran buah, tanaman juga harus dipupuk. Kebiasaan yang ketujuh yaitu menganggap bahwa pupuk yang mahal itu selalu lebih baik. Nah, ini yang harus kita luruskan bersama. Yang dibutuhkan oleh tanaman bukan harga, bukan merek, dan bukan kemasan, tetapi adalah unsurnya. Jadi ketika kita membeli pupuk harus tahu apa kandungannya dan berapa kadarnya. Dan seharusnya kita memberikan harga pupuk itu berdasarkan kandungannya. Jika kita bisa menghemat pembelian pupuk ini, maka usaha tani kita akan menjadi lebih efisien.
atau biayanya bisa digunakan untuk pemeliharaan yang lain supaya diperoleh hasil yang lebih optimal. Terima kasih atas dukungannya. Semoga keluarga selalu sehat, tetap semangat dan salam sukses.